Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, psikiater terkenal atau dokter jiwa yang terkenal, Dr. Karl Menninger, pernah memberikan ceramah tentang kesehatan mental. Pada sesi tanya jawab, salah seorang dari hadirin bertanya kepadanya, apa yang akan dia sarankan untuk dilakukan seseorang jika ada dugaan bahwa orang ini akan mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya. Dan semua orang, semua hadirin mengira bahwa Dr. Menninger akan menasihati supaya orang itu pergi ke psikiater sebagai tindakan pencegahan terhadap gangguan jiwa. Namun sebaliknya, Dr. Menninger menjawab, keluarlah dari rumahmu dan pergilah ke tempat-tempat kumuh
atau kolong jembatan, temukan orang yang membutuhkan, kemudian lakukan sesuatu untuk membantu mereka. Berikan nilai atau arti hidup Anda bagi kehidupan orang lain. Saya yakin ini adalah obat yang pasti untuk gangguan kejiwaan, depresi, stres, kebosanan, dan perasaan tidak baik lainnya. Itulah ungkapan dari seorang dokter jiwa yang sangat terkenal. Nah, saudara yang terkasih, seringkali orang mengalami stres, depresi, atau mengalami tekanan hidup yang berat, atau juga bentuk-bentuk gangguan kejiwaan yang lebih parah, karena ia merasa hidupnya tidak lagi berarti. Orang lain yang berusaha membantu orang semacam ini hanya dapat sedikit meringankan beban kejiwaannya dengan memberi motivasi supaya orang itu merasa diri memiliki arti. Jadi bantuannya hanya memotivasi, tetapi orang sungguh-sungguh merasakan arti hidupnya ketika orang itu berani keluar untuk melayani sesama yang membutuhkan, sekalipun melayani juga bukan sesuatu yang ringan. Menjadi orang yang memiliki arti seringkali disempitkan dalam pemahaman menjadi orang yang berkuasa. Maka tidak mengherankan banyak orang berambisi memperoleh kekuasaan untuk bisa merasakan dirinya memiliki arti atau untuk menjadi unggul dibanding orang lain. Ambisi berkuasa ini pun juga tidak jarang dilakukan dengan pansos atau panjat sosial, yaitu menjatuhkan dan menginjak orang lain supaya kedudukan sosialnya menjadi lebih tinggi dibanding orang lain. Memfitnah, menyebarkan berita buruk, memelintir perkataan seperti yang dilakukan oleh lawan-lawan Nabi Yeremia adalah bentuk-bentuk panjat sosial, bentuk-bentuk pansos yang banyak dilakukan orang hingga saat ini. Jadi bukan hanya pada zaman Nabi Yeremia, namun para saudara, menurut Yesus, menjadi orang besar dan hidupnya penuh arti adalah dengan melayani, khususnya melayani mereka yang membutuhkan. Semakin banyak kita berbagi kebaikan bagi orang lain, kita akan semakin menuai arti hidup. Kita akan menjadi kaya dengan arti hidup, meskipun mungkin kita tidak kaya uang dan juga tidak kaya harta.